Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas soal tentang reaksi kesetimbangan ya, dengan soal seperti ini. Tetapkan kesetimbangan reaksi dari reaksi 2HCl yang terurai menjadi H2 dan Cl2 adalah 0,16. 0,16 di sini ini merupakan nilai Kc ya. Jadi 0,16 itu adalah Kc. Kc-nya 0,16. Kemudian jika 3 mol HCl dibiarkan terurai sampai terjadi kesetimbangan, tentukan jumlah klor pada saat kesetimbangan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah klor. Yang diketahui di sini adalah mol HCl ya, 3 mol HCl. 3 mol HCl dibiarkan terurai. Nah, jadi 3 mol HCl dibiarkan terurai. Nah, yang terurainya berapa kita nggak tahu, tapi yang akan terurai adalah sebanyak 3 mol. Ya, jadi ini bukanlah mol pada saat bereaksi, melainkan mol saat mula-mula. Ya, jadi kita punya 3 mol, lalu diuraikan itu sampai terus si 3 mol ini nanti akan terurai sampai terjadi kesetimbangan. Jadi yang 3 mol ini adalah mol mula-mula, bukan mol pada saat bereaksi. Oke, kita tuliskan ya reaksinya. 2HCl menjadi H2 plus Cl2. Nah, di sini reaksinya pastikan dulu harus sudah setara ya. Coba dilihat. Ini udah setara ya. Kemudian kita tulis mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, pada saat setimbangnya juga berapa. Oke, di sini kita kasih garis ya. Aduh, maaf mencang-mencong. Oke, di sini yang diketahui hanya HCl, mol mula-mula HCl yaitu sebanyak 3 mol. Nah, H2 karena dia produk pada saat mula-mula belum terbentuk, Cl2 juga belum terbentuk. Nah, sekarang banyaknya HCl yang terurai kita anggap aja sebagai X. Jadi HCl terurai sebanyak X mol. Nah, kalau HCl yang koefisiennya 2 terurai sebanyak X mol, berapa H2 sama Cl2 yang terurai? Bisa kita tentukan ya menggunakan prinsip hukum Avogadro ya. Kita cari mol H2 berapa ya, bisa pakai konsep hukum Avogadro di mana perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi mol H2 kita bandingkan dengan mol HCl akan sama dengan koefisien H2 dibagi koefisien HCl. Nah, oke, kemudian kita masukin ya huruf angka-angkanya. Molnya HCl kan X ya. Jadi yang bisa pakai yang si mol zat-zat bisa kita pakai konsep hukum Avogadro kalau hanya untuk mol zat pada saat bereaksi. Oke, koefisien H2-nya 1, HCl-nya 2, berarti mol H2-nya itu adalah 1/2 dikali X. Nah, jadi ini adalah setengah X mol ya. Nah, kemudian Cl2 yang bereaksi berapa ya? Sekarang gini, bisa kalian hitung dengan konsep hukum Avogadro ya, atau kalian bisa langsung bandingkan aja. Kalau koefisiennya 2, molnya sebanyak X, maka kalau koefisiennya 1, molnya itu sebanyak setengah X. Itu setengahnya ya. Kalau 2 X mol sebanyak X, kalau 1 ya berarti setengahnya ya. Kemudian pada saat setimbang HCl-nya 3 min X ya, karena di ruas kiri dikurang, di ruas kanan ditambah. Kemudian pada saat setimbang H2-nya setengah X ya. Kenapa? Karena pada saat mula-mulanya 0. Cl2 juga sama, setengah X. Nah, kemudian kalau udah begini, gimana cara nyari jumlah gas klor pada saat kesetimbangan? Maka kita pakai rumus Kc ya. Rumus Kc-nya itu yang kanan dibagi yang kiri dipangkatkan koefisien. Konsentrasi H2 dikali konsentrasi Cl2 ya, dibagi konsentrasi HCl pangkat 2. Nah, H2 dan Cl2-nya masing-masing pangkat 1.
Kc-nya 0,16 sama dengan konsentrasi H2-nya itu, oh ya, ini masih mol ya, berarti belum bisa masuk ke sini. Nah, biar jadi mol, semua zat ini harus kita jadikan molar. Nah, kita anggap saja semua volume zatnya itu, volume larutannya ya, adalah 1 liter. Jadi konsentrasi HCl-nya bisa kita cari 3 min X dibagi 1, ini mol, dibagi 1 liter. Jadinya untuk konsentrasi HCl 3 min X, kemudian molar ya. Kemudian H2 juga sama, kalau H2 kan 1/2X. Berarti per 1 liter, berarti ini setengah X ya, molar. Kemudian Cl2-nya konsentrasinya rumusnya sama ya, rumus konsentrasi itu mol dibagi volume ya. Ini setengah mol, yang ini 1 dibagi 1 liter, setengah X mol dibagi 1 liter berarti setengah X molar. Oke, kita masukin ke sini ya, konsentrasi H2-nya setengah X, kemudian konsentrasi Cl2-nya juga setengah X, dan konsentrasi HCl-nya adalah 3 min X pangkat 2. Nah, kalau udah gini gimana? Ya, jangan pusing. Kok ini semuanya X? Tenang, ini bisa diselesaikan. Setengah X dikali setengah X itu sama dengan setengah X pangkat 2. Ya. Kemudian yang bawahnya kita tulis ulang 3 min X pangkat 2. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, boleh dong saya buat bentuknya menjadi begini. Saya tulis setengah X per 3X pangkat 2. Boleh ya? Sama aja ya. Nah, kemudian saya mau menghilangkan pangkat 2 yang ada di ruas kanan. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang, maka caranya adalah dengan cara akar, dicari akarnya. Kebalikan dari pangkat itu kan akar ya. Nah, saya mau menghilangkan pangkat 2 yang di ruas kanan, maka saya akarin. Nah, kalau yang ruas kanan saya akarin, maka yang ruas kiri juga dicari akarnya ya. Akar pangkat berapa? Akar pangkat 2, karena pangkatnya kan pangkat 2. Biasanya sih akar pangkat 2 nggak ditulis ya angkanya. Nah, kemudian kita cari akar pangkat 2 dari 0,16 itu berapa? Saya pindah ke atas ya, 0,4. Ya, akar dari 0,16 itu adalah 0,4. Kemudian yang ini, nah, setengah X per 3X dikuadratkan itu ya sama, bukan 3X ya, tapi 3 min X, maaf. Bukan 3X, melainkan 3 min X. Nah, setengah X per 3 min X dikuadratkan, akar dari setengah X per 3 min X dikuadratkan itu, maka pangkatnya menjadi hilang, menjadi setengah X per 3 min X. Nah, oke, kemudian setelah itu kita kali silang ya, 0,4 dikali 0,4 dikali 3 min X. Jadi yang ini kita pindahin ke atas, yang atasnya tetap sama dengan setengah X. Nah, kemudian kita hitung ya, 0,4 kali 3 itu 1,2 min 0,4X sama dengan setengah itu kan 0,5X ya, saya ubah jadi desimal semuanya. Kemudian ini kita pindah ruasin ke kanan. Iya benar. Ini saya pindahin ruas ke kanan menjadi 1,2. Kenapa saya pindahin ke kanan? Supaya X-nya itu bisa dioperasikan. Menjadi 0,5X ditambah 0,4X. Kemudian menjadi 1,2 sama dengan 0,5X ditambah 0,4X sama dengan 0,9X. Oke, maaf kepencet.
Nah, lalu kita bisa mencari X. Kalau kita mau mencari X, saya tulis ulang ya, 0,9X sama dengan 1,2. Berarti X sama dengan 1,2 dibagi 0,9. Oke deh, hitung sekarang. Berapa hasil dari 1,2 dibagi 0,9? 1,2 dibagi 0,9 hasilnya adalah 1,33 ya. Jadi nilai X-nya adalah 1,33. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena yang mau kita cari adalah jumlah gas klor. Jumlah gas klor itu ya, jumlah gas klor pada saat setimbang ya, pada saat itu yang ini, yaitu setengah X mol. Berarti Cl2 itu sama dengan setengah X. Berarti setengah X-nya kan udah kita dapetin nih, 1,33 dikali 1,33 sama dengan 0,667 mol ya. Ini jawabannya. Jadi jumlah gas klor pada saat setimbang adalah 0,667 mol. Oke, demikian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.